Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Radis. Gimana kabarnya hari ini Pak Heru? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pak Radis bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah gini Pak Heru, saya mendengar bahwasanya Pak Heru akan mengadakan coaching gitu. Iya Pak Radis. Oh gitu. Kira-kira pelaksanaannya kapan Pak Heru? Insya Allah hari ini Pak Radis saya akan melakukan praktek coaching. Oh gitu gitu. Nah gini Pak Heru gitu. Kriteria penilaian coaching itu ada 3. Iya. Ada kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coaching. Nah dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Pak Heru kembangkan? Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin saya observasi? Iya. Kompetensi yang ingin saya terapkan dalam coaching hari ini Pak Radis, yaitu saya ingin menggunakan teknik pertanyaan berbobot. Jadi nanti saya mohon diobservasi apakah saya selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan, begitu Pak Radis. Oh gitu, okay. Jadi yang ingin saya observasi itu dari pertanyaan pertanyaan berbobot. Okay. Dari indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak Heru inginkan seperti apa Pak Heru? Selama melakukan coaching, saya berharap atau saya dapat mempraktekkan, jadi saya selalu bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan, tidak lepas dari itu Pak Radis. Oh gitu, jadi tujuannya Pak Heru ingin mengajukan pertanyaan berbobot dari mendengarkan. Dari mendengarkan. Oke. Semoga tujuan itu bisa tercapai Pak Amin, Heru. amin, amin Pak Radis. Saya nanti bisa Pak Heru hubungi kira-kira pelaksanaannya kapan? Siap, nanti akan segera saya hubungi Pak Radis. Semoga berhasil Pak Heru. Amin, amin. Terima kasih Pak Radis. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Radis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gandung. Selamat pagi Pak Heru. Ya, kabarnya sehat ya Pak Gandung? Alhamdulillah hari ini luar biasa Pak Heru. Senang berjumpa dengan Pak Gandung hari ini ya. Pak. Ya. Ada halangan mungkin Pak Gandung? Ada hambatan mungkin yang bisa diceritakan mumpung kita sedang bertemu kali ini Pak Gandung. Iya, terima kasih Pak Heru. Kebetulan sekali saya menghadap Pak Heru di sini. Saya ingin menyampaikan unek-unek saya, yaitu terkait pembelajaran yang kemarin beberapa hari ini saya kok ada sesuatu yang membuat hati saya itu meronta. Ya, ketika saya kebetulan di sekolah ini ada yang namanya mahasiswa mengajar ya, kampus mengajar. Kebetulan dari situ mahasiswa mengajar itu mengadakan program ketut kelas tutor. Kelas tutor. Ya, kebetulan kelas tutor itu dilaksanakan di kelas saya selama 1 jam. Nah, ketika saya melakukan refleksi pada pembelajaran hari itu, saya menanyakan pada murid saya, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Perasaannya, refleksinya seru, senang. Oke, dalam hati saya, oh berarti pembelajaran hari ini saya sangat menyenangkan. Terus pertanyaan kedua ini Pak Heru yang membuat saya agak mikir, ada yang salah dengan apa ya saya? Jadi ketika saya tanya,
pembelajaran yang mana nak yang seru? Ketika belajar numerasi dengan kakak-kakak mahasiswa. Dek. Oh, seperti itu Pak Heru. Begitu ya Pak Nggih. Gandung. Jadi saya merasa kok kayak dibanding kayak ya. Oh, iya. Cuman dari situ saya merasa, oh berarti ada yang salah ya dengan pembelajaran saya selama ini. Seperti itu Pak Heru. Iya. Saya memang beberapa hari mengamati Pak Gandung gitu ya. Sepertinya ada unek-unek atau Ya. ada masalah, ternyata ada hal itu ya Pak ya. Nah, kemudian ketika Pak Gandung mendapatkan pernyataan dari siswanya seperti itu Iya. ya, apa yang Pak Gandung sangat rasakan seketika itu Pak? Ya. Yang pertama pastinya saya kecewa, tapi ya nggak dalam-dalam banget. Cuman dari situ malah terlecut dalam hati saya. Oh, pembelajaran yang baik itu seperti ini loh. Jadi dalam unek-unekku saya harus memberikan pembelajaran yang lebih baik Pak Heru dari apa yang Iya, dilakukan anak-anak mahasiswa itu. Tapi sebenarnya ya selama ini pembelajaran saya juga nggak buruk-buruk amat sih, cuman ya amat. saat itu memang ada kok anak-anak seneng. Berarti itu titik awal saya mengevaluasi diri saya Diri sendiri Pak itu. Gandung. Iya. Bagus Pak Gandung. Jadi Pak Gandung ternyata sudah memiliki apa ya? Dari hal-hal seperti itu tadi bukan sebagai perbandingan, yaitu bahwa Iya. itu adalah sebagai motivasi Pak Gandung untuk bisa menjadi lebih baik di pembelajaran kepada anak-anak Pak Gandung. Iya. Nah, setelah itu apakah Pak Gandung memiliki sebuah rencana dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa dibandingkan dengan Pak Gandung yang sudah lakukan selama ini? Adakah sebuah rencana yang sangat bisa menjadi terobosan mungkin untuk Pak Gandung nanti ke depannya? Ya. Dari situ saya coba koreksi diri tentang apa sih kemampuan saya yang saya punyai untuk bagaimana cara mengembangkan potensi saya untuk memberikan pembelajaran yang menarik kepada anak-anak saya. Salah satunya saya ini mencoba untuk membuat sebuah pembelajaran yang menarik melalui pemanfaatkan IT, Pak. Pemanfaatan IT. Yaitu dengan membuat Canva, Canva. PPT, atau video pembelajaran yang menarik seperti itu. Iya. Terus saya juga punya sedikit kemampuan, Pak. Apa itu? Kemampuan tentang, apa itu Pak Gandung? Tentang alat musik. Oh, Kira-kira bagus ya. bisa nggak ya kita padukan alat musik dalam sebuah pembelajaran? Oh, saya rasa musik sangat bagus Pak Gandung ya. Iya. Mana anak-anak itu nanti akan hatinya akan menjadi lembut biasanya dengan pembelajaran-pembelajaran yang seperti itu. Kalau boleh saya tahu sebelumnya ya, sebelum penerapan rencana ini dilaksanakan, kalau boleh saya tahu jika di range antara 1 sampai 10, sebelumnya Pak Gandung ada di angka berapa? Ya kira-kira ya 6 atau 7 lah Pak. 6 atau 7? Ya sekitar segitulah. 6,5. 6,5 ya. Tengah-tengah aja. Ya. Saya yakin Pak Gandung, semua dengan kompetensi Pak Gandung, mudah-mudahan nanti pembelajaran itu bisa menjadi lebih baik. Nanti saya mendengar Pak Gandung memiliki kemampuan bermain musik ya Pak. Iya ya. Nah, saya ingin tahu Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang Pak Gandung rancang dengan memadukan antara musik dengan materi pembelajaran di kelas. Bagaimana? Dalam memberikan pembelajaran dalam satu tema, terkadang misalkan ada tema kebunku gitu ya. Dari situ saya akan mencoba menyisipkan lagu Lihat Kebunku di dalam pembelajaran. Jadi ketika anak-anak itu diajarkan dengan materi misalkan dengan iringan musik tetapi dengan YouTube, saya kira dengan praktek langsung menggunakan piano anak-anak lebih tertarik. Karena di situ biasanya anak-anak langsung gerombol ke depan, pengen pegang tututnya itu,
Tapi kalau YouTube mungkin anak-anak sudah terlalu terbiasa Terlalu ya. terbiasa. Mungkin dengan bermain musik itu ada apa penilaian tersendiri. Seperti itu Pak Heru. Jadi menyisipkan lagu itu di dalam pembelajaran. Tapi disesuaikan dengan Disesuaikan temanya. dengan temanya. Ya, seperti itu Pak Heru. Saya ingin memperjelas rencana, ingin tahu secara detail Pak Gandung. Dalam memainkan alat musik itu bagaimana Pak Gandung itu, apakah Pak Gandung sendiri yang memainkan alat musik atau Pak Gandung juga mempelajari atau mengajarkan anak-anak untuk bermain musik ketika itu Pak? Ya. Ya yang tentunya saya harus memainkan dulu ya Pak Heru. Jadi misalkan lihat kebunku, nah itu bisa di dalam suatu tema itu dengan lingkungan, artinya di situ juga menyangkut pembelajaran IPA atau IPS, juga dengan seni. Nah, kalau anak-anak mempraktekkan ya ketika mereka belajar not-not Pak, mereka bisa mencoba menekan tut-tut yang ada itu, seperti itu. Jadi selain kita memberikan contoh, anak-anak diberi kesempatan untuk memainkan bermain juga seperti itu. Lalu Pak Gandung, tentunya sebuah rencana itu tidak lepas dari hambatan atau dari segala apapun keterbatasan. Tetapi itu pun harus Pak Gandung persiapkan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Nah, kira-kira menurut Pak Gandung, adakah kira-kira hambatan atau kelemahan dari rencana yang akan Pak Gandung laksanakan itu? Sebenarnya kalau kelemahan itu ya motivasi diri Pak, yang motivasi diri kurang. Kita kadang bisa memfokuskan atau kadang sibuk sehingga saya tidak bisa membuat skala prioritas yang baik. Terus yang kedua kendala mungkin sarana dan prasarana, saya kira sekolah sudah cukup baik Pak. Ya cuman motivasi diri aja Pak yang perlu di-refresh ini. Di-refresh ya. Saya yakin Pak Gandung, Pak Gandung sangat luar biasa. Pak Gandung adalah guru yang hebat dengan memiliki sebuah kompetensi bermain musik, kemudian memadukan pembelajaran yang antara musik dengan materi pembelajaran. Nah, Pak Gandung, tadi Pak Gandung sudah menjelaskan beberapa hambatan atau kelemahan. Sekarang itu tentunya Pak Gandung harus bisa memiliki sebuah komitmen ya, iya Pak, atau keputusan yang bertanggung jawab sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana kira-kira komitmen Pak Gandung agar itu terlaksana dengan sukses? Ya, gini Pak, memang sebagai guru saya sadar bahwa saya harus memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak biar pembelajaran itu biar benar-benar bermakna bagi mereka. Nah, itu perlu istilahnya komitmen yang kuat untuk yang pertama merubah diri saya untuk lebih memotivasi diri, menempatkan guru yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsisten untuk belajar dan memberikan pembelajaran yang terus berkesinambungan dengan baik. Seperti Wah, itu. hebat Pak Gandung. Saya sangat mengapresiasi Pak Gandung, semangatnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak. Saya hanya bisa berdoa dan mendukung Pak Gandung. Terima Mudah-mudahan kasih. apa yang dicita-citakan Pak Gandung berencana sesuai dengan bagus, kemudian hasilnya semakin meningkat. Sebagai guru, mudah-mudahan Pak Gandung menjadi seorang yang memiliki akreditas tinggi dan pengabdian yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Sama-sama Pak Gandung. Mau mendengarkan keluh kesah saya sehingga perasaan saya juga sedikit plong karena apa yang menjadi unek-unek sudah minimal sudah saya keluarkan kepada Pak Heru yang sudah mendengarkan dengan baik. Sama-sama Pak Gandung. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa bercakap-cakap lagi sesama kita, tidak sungkan-sungkan Pak Gandung. Ya, jadi terima kasih, kita Pak Heru. saling berbagi, kita saling bercerita begitu. Oke, jika saya ada salah, saya juga mohon maaf Pak Gandung. Ya, sama-sama Pak Heru. Mari kita lanjutkan aktivitas kita hari ini. Oke. Untuk hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gandum, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini sebagai observer dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan sama Pak Heru dengan Pak Gandum. Saya di sini bukan tidak bermaksud untuk memberikan penilaian atau mengajari dari Pak Heru ataupun Pak Gandum. Saya di sini kita di sini sama-sama belajar, Pak Heru. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasikan sama Pak Heru. Adapun yang pertama yaitu tentang apa yang sudah dilakukan Pak Heru tadi dalam kegiatan coaching tadi, apa Pak Heru kira-kira yang sudah dilakukan sama Pak Heru tadi? Baik, Pak Radis, dalam kegiatan coaching yang sudah saya lakukan berdasarkan kompetensi yang saya pilih tadi di awal, yaitu pertanyaan berbobot. Jadi saya mencoba dalam komunikasi atau bercakap-cakap dengan coach, yaitu Pak Gandum, saya mencoba melakukan atau mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Saya berangkat dari cerita yang disampaikan oleh Pak Gandum. Saya mencoba mengajukan pertanyaan dari cerita tersebut sehingga mengarahkan atau memunculkan ide dari Pak Gandum sendiri, di mana tadi menceritakan tentang terjadinya minat siswa yang lebih tertarik kepada pembelajaran yang dilakukan oleh guru dari kakak-kakak mahasiswa ketika itu dijadikan sebagai kelas tutor di kelas Pak Gandum. Pak Gandum bercerita bagaimana saat itu dinilai oleh siswanya ternyata yang lebih menarik adalah dari kakak mahasiswanya. Makanya saya coba gali, saya suruh Pak Gandum mengidentifikasi mengapa kok demikian, dan akhirnya Pak Gandum memiliki rencana dan ide adalah muncul dari beliaunya. Namun dalam kegiatan coaching ini saya juga memiliki beberapa kelemahan yang kadang saya tidak menyadari. Mohon masukannya Pak Radis. Ya, menurut saya Pak, dari apa yang sudah dilakukan sama Pak Heru tadi sebagai coach dan Pak Gandum sebagai coach itu sudah cukup baik, Pak. Jadi kompetensi awal yang ingin dikembangkan sama Pak Heru yaitu pertanyaan berbobot terbuka yang berasal dari mendengarkan aktif. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan sama Pak Heru tadi menurut saya sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan alur cerita yang ada, dari mulai tujuan coachingnya Pak Heru jadi tadi juga menggunakan pertanyaan berbobot untuk bisa menentukan atau mencari tujuan daripada coaching hari ini itu apa. Kemudian daripada untuk identifikasi masalah juga seperti itu, Pak Heru juga sudah melaksanakan kompetensi yang ingin Pak Heru kembangkan tadi. Jadi saya rasa secara keseluruhan dari alur tirta yang dilaksanakan sama Pak Heru itu semuanya sudah baik. Kemudian komunikasi yang dilakukan sama Pak Heru dan Pak Gandum itu sangat luas. Jadi tidak terlihat kaku, kekeluargaannya juga sangat terlihat. Gitu. Berikutnya Pak Heru, panjenengan dari awal sudah menentukan bahwasanya panjenengan ingin meningkatkan kompetensi panjenengan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Heru dalam melakukan coaching, Pak Heru? Terima kasih Pak Radis ya. Ada sebenarnya masih banyak kelemahan dalam diri saya Pak Radis. Tentunya saya harus banyak belajar dan sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi, ada dua yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu tentang mendengar secara aktif. Dikala saya mengamati, mendengarkan secara teliti, mendengarkan dengan baik, saya kadang terhanyut. Jadi kadang terhanyut, kadang bahkan saya kehilangan fokus. Nah itulah saya harus belajar memfokuskan diri sehingga harus mendengar secara aktif atau presets. Dan yang berikutnya saya ingin memberdayakan coach. Jadi apapun permasalahan yang muncul dari coach, saya ingin bahwa coach menemukan jalan keluarnya sendiri. Meskipun saya
memiliki ide atau saran itu belakangan saja. Seperti itu, Pak Radis. Terima kasih. Ya, baik. Jadi hal yang kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Heru yang untuk kedepannya yaitu mendengarkan secara aktif, jadi berusaha untuk lebih fokus lagi. Lebih fokus. Kemudian yang kedua yaitu memberdayakan kucing. Betul. Saya pikir Pak Heru pasti bisa untuk melakukan itu semua. Amin. Di sini kita juga sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Pak Heru, saya juga belajar dari Pak Gandung. Semoga kedepannya kita bisa mempraktekkan pengalaman ataupun materi-materi yang kita dapatkan dalam alur cerita ini semaksimal mungkin. Amin. Sehingga bisa memberikan dampak yang lebih baik buat kita ataupun anak-anak ataupun buat teman-teman sejawat kita. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Heru. Terima kasih Pak Radis ya. Oke, saya akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radis.